Untuk mengetahui sejauh mana kajian penghapusan ujian nasional, kita akan bergabung dengan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mukti. Pak Abdul Mukti, selamat sore. Selamat sore Mas Rory, selamat sore pemirsa Metro TV. Pak Mukti, sejauh apa atau seperti apa hasil kajian terkait dengan rencana penghapusan UN ini? Kalau kita bicara mengenai UN itu, tentu harus kita lihat posisi dan kedudukan UN dalam konteks kebijakan pemerintah. UN ini secara legal konstitusional diatur di dalam PP 19 tahun 2005 dan kemudian juga ada beberapa peraturan lain yang mengatur mengenai ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional. Karena itu maka terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan UN, sepanjang PP 19 itu tidak dilakukan perubahan, maka dengan sendirinya UN itu tetap akan dilaksanakan. Artinya secara aturan harus diubah terlebih dahulu PP-nya. Tapi terkait dengan konsekuensi bila UN dihapus, kemudian penggantinya. Nah, kajiannya sejauh ini seperti apa, Pak? Di luar masalah PP tadi. Ya tentu harus kita lihat itu dalam konteks makro hubungannya dengan sistem pendidikan nasional. Kalau kita mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita ini menganut sistem pendidikan yang berbasis standar. Pendidikan berbasis standar itu dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memastikan dan menjamin tersedianya atau diberikannya layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Untuk itu maka pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal yang menjadi parameter ketercapaian standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk menilai keberhasilan dari standar nasional pendidikan itu dilaksanakanlah evaluasi, dan salah satu dari evaluasi itu adalah ujian nasional dan ujian sekolah yang berstandar nasional. Karena itu maka memang harus ada menurut saya evaluasi yang dilakukan oleh guru atau pendidik dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah serta evaluasi yang diselenggarakan oleh suatu satuan pendidikan. Semuanya memiliki muara untuk memetakan dan untuk menilai keberhasilan serta ketercapaian tidak hanya proses belajar mengajar tapi juga pemetaan dan ketercapaian tujuan pendidikan baik secara individual, secara institusional dan juga secara nasional. Pak Mukti, usulan Anda apa begitu kalau misalnya seperti Anda sampaikan harus ada parameter, harus ada bagaimana menentukan atau melihat standar. Kalau misalnya UN ini dihapus, usulan Anda apa? Ya berbagai macam kita sudah mencoba berdiskusi dan juga mencoba melakukan studi dengan melihat sistem yang ada di berbagai negara. Kalau kita lihat memang ya UN atau ujian itu bukan sesuatu yang khas Indonesia sebenarnya. Di negara seperti Australia juga ada ujian, di Amerika Serikat juga ada, di Singapura ada, Korea Selatan, dan berbagai negara yang lainnya. Yang membedakan itu adalah sistem pelaksanaan ujiannya. Dan kita pun dalam sejarah ujian itu juga memang mengalami perkembangan yang dinamis. UN saja itu kan dulu pada PP 19 itu menjadi penentu kelulusan. Tapi pada PP 13 itu kemudian juga mengalami perubahan di mana UN tidak menjadi penentu kelulusan. Tahun 80-an kita menggunakan istilah evaluasi. UN dipertahankan saja, Pak. Itu wewenangnya pemerintah, bukan wewenang BSNP. Jadi BSNP secara kelembagaan menurut PP 19 itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ujian nasional. Jadi kalau misalnya pemerintah itu merubah PP 19 dan menerbitkan PP baru di mana ujian nasional ditiadakan, maka dengan sendirinya BSNP tidak akan menyelenggarakan ujian nasional. Tetapi kalau PP 19 itu masih dipertahankan, kalau misalnya pemerintah memutuskan untuk menghapus ujian nasional,
Apa usulan dari PSNP? Suatu sistem atau suatu mekanisme yang bisa menggantikan semangat dari UN, yakni sebagai parameter kualitas pendidikan, parameter siswa, tapi kemudian tanpa membebani siswa dan tidak menjadi percuma karena lulus UN ini tidak menjamin seseorang masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, memang sekarang ini kan sudah tidak ada lagi ketentuan yang menyatakan bahwa UN itu menjadi penentu kelulusan dan penentu masuk perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi pun memang menyelenggarakan tes tersendiri untuk seleksi masuk itu. Kemudian kalau ditanya opsinya, tentu ada banyak opsi. Misalnya sempat ada wacana karena ujian itu dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, maka bisa saja bentuknya itu uji kompetensi. Yang kompetensi itu juga bentuknya beragam. Apakah bisa misalnya mengembangkan sistem aksi yang sekarang ini sudah mulai diterapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau misalnya mengukur basic skill yang berkaitan dengan misalnya numerasi, literasi, dan bentuk skill yang lainnya. Tapi tentu itu harus dilaksanakan dengan penuh pengkajian dengan melihat berbagai aspek agar jangan sampai juga misalnya ketika ujian nasional itu ditiadakan dan tidak ada bentuk evaluasi yang lain yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan pendidikan secara individual untuk peserta didik atau institusional untuk satuan pendidikan dan nasional untuk melihat ketercapaian pendidikan secara keseluruhan. Khawatir saya memang kita tidak punya peta pada mutu pendidikan dan tidak bisa melihat mapping posisi kita itu dibandingkan dengan negara lain itu pada posisi yang seperti apa. Pertanyaan terakhir saya Pak, kalau misalnya tadi dari kajian yang Anda sampaikan, dari pandangan yang Pak Muti sampaikan begitu, kalau toh nanti misalnya UN ini tetap ada tapi diganti dengan metode yang lain misalnya, metode apa yang menurut Anda terbaik? Sebenarnya kalau kita kembali kepada regulasi, ujian itu kan ada ujian sekolah. Dan kalau kita lihat di dalam undang-undang, sebenarnya memang kan kelulusan peserta didik itu ditentukan oleh satuan pendidikan, bukan oleh ujian nasional. Yang kedua, sertifikat peserta didik itu diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sehingga karena itu maka kalau kita kembali kepada aturan yang ada, terutama pada Undang-Undang Sisdiknas itu, kemudian bisa dibuat peraturan baru di mana pengganti UN itu adalah ujian sekolah misalnya. Tetapi untuk ujian sekolah itu ada 3 hal yang harus menjadi pertimbangan dan harus dilakukan penyiapan secara seksama. Yang pertama, ujian sekolah itu tentu harus didukung oleh pendidik yang punya kemampuan evaluasi belajar yang tinggi, di mana dia bisa membuat tes dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang kedua, tentu harus dibuat sistem karena satuan pendidikan itu kualitasnya sangat beragam. Kalau dilihat dari sisi akreditasi, tentu ada satuan pendidikan yang terakreditasi C, akreditasi B, atau akreditasi A. Pak Muti, mohon kemudian dipersingkat, yang waktu ketiga, kita sangat harus singkat, Pak ada Muti. parameter objektif. Ya, terakhir, perlu dibuat sebuah parameter yang memungkinkan peserta didik itu dengan hasil ujian sekolah misalnya, itu bisa berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, atau bisa masuk dunia kerja, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini yang memang perlu dikaji secara seksama dan tidak boleh terburu-buru. Ketua BSNP Abdul Mukti, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pertimbangan dan harus dilakukan penyiapan secara seksama. Yang pertama, ujian sekolah itu tentu harus didukung oleh pendidik yang punya kemampuan evaluasi belajar yang tinggi, di mana dia bisa membuat tes dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang kedua, tentu harus dibuat sistem karena satuan pendidikan itu kualitasnya sangat beragam. Kalau dilihat dari sisi akreditasi, tentu ada satuan pendidikan yang terakreditasi C, akreditasi B, atau akreditasi A. Pak Muti, mohon kemudian dipersingkat, yang waktu ketiga, kita sangat harus singkat, Pak ada Muti. parameter objektif. Ya, terakhir,
perlu dibuat sebuah parameter yang memungkinkan peserta didik itu dengan hasil ujian sekolah misalnya itu bisa berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain atau bisa masuk dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini yang memang perlu dikaji secara seksama dan tidak boleh terburu-buru. Ketua BSNP Abdul Mukti, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.